Nah, berikutnya kita masuk ke dalam bab 9 atau bab terakhir dalam mata kuliah metode numerik ini. Nah, di mana kita akan memperkenalkan metode-metode numerik standar ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ya. Jadi persamaan diferensial kan ada banyak, ada persamaan diferensial biasa, ada juga persamaan diferensial parsial, dan juga ada persamaan diferensial yang lain sih sebenarnya. Tapi kita hanya bahas persamaan diferensial biasa di sini. Nah, berikut adalah contoh-contoh persamaan diferensial biasa seperti yang Anda pernah pelajari di mata kuliah PDB ya. Nah, yang pertama itu adalah persamaan diferensial orde 1 ya. Nah, di sini biasa Anda bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan faktor integrasi ya. Nah, dan biasanya karena ini orde 1, biasanya ada satu initial condition ya. Ya, di T0-nya itu berapa gitu ya. Nah, di sini saya nggak sebut. Nah, yang nomor 2 itu adalah persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, syarat awalnya itu atau initial kondisinya itu adalah ada dua biasanya. T0 sama turunannya di T0 itu berapa. Ya, jadi ada dua syarat. Nah, yang nomor 3 itu adalah biasa ini disebut dengan apa? Persamaan diferensial yang separable ya. Jadi kita bisa pisah ya. Yang Y di sebelah kiri, yang X itu di sebelah kanan gitu. Ya, misalkan ini nah, ini juga sama butuh syarat awal. Nah, cuman ini tuh pakai X0 ya gitu. Nah, jadi kadang-kadang kan Y itu adalah variabel dependennya, sementara X itu adalah variabel independennya, tapi untuk nomor 1 dan nomor 2, variabel independennya itu T gitu ya. Nah, untuk metode numerik ini, variabel independennya itu selalu T ya gitu ya. Jadi nggak pernah pakai X sih. Kenapa? Karena nanti akan ada persamaan diferensial biasa yang orde 2 ya. Di sini jadi contohnya pada nomor 4 ini, dan X dan Y itu adalah dua-duanya variabel dependent, dan variabel independennya itu adalah T ya. Dan ini karena ini adalah PDB order 2, biasa syarat awalnya juga ada dua ya, untuk si X dan untuk si T-nya itu apa. Nah, dalam bab ini, dalam mencari solusi numerik dari suatu PDB, nah kita ingin mencari solusi numerik dari PDB yang bentuknya itu seperti ini nih, yang seperti yang saya sudah tulis nih. Nah, jadi yaitu adalah di sini cuma ada turunan pertama ya, DY DT, berarti cuma PDB orde 1. Nah, terus syarat awalnya juga cuma ada satu, berarti ini adalah PDB orde 1. Nah, cuman Y sama F-nya itu bisa berbentuk vektor ya. Jadi sebenarnya ini bisa berupa sistem juga, sama seperti pada contoh 4 yang tadi ini, pada slide sebelum ini. Nah, intinya PDB yang kita mau cari solusinya itu bentuknya tuh harus seperti ini gitu. Dan kebanyakan PDB itu bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini gitu ya. Jadi sebagai contoh, PDB yang tadi itu yang nomor 1 ya, yaitu adalah ini Y aksen tambah E pangkat T Y E pangkat 2T. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi E pangkat 2T dikurangin E pangkat T Y ya. Dan syarat awalnya adalah YT0 sama dengan sesuatu gitu ya. Nah, jadi yang nomor 1 tadi itu bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti bentuk yang kita mau gitu. Nah, nomor 2 pun sama. Kita bisa ubah bentuknya seperti yang kita mau nih. Min Y aksen min 12Y sama dengan 0 ya. Nah, cuman karena ini adalah PDB orde 2, biasanya kita butuh memisahkan suatu variabel ya. Jadi X ini akan saya misalkan dengan Y aksen, maka X aksen itu adalah menjadi Y double aksen ya. Nah, berarti X aksen itu adalah Y double aksen, dan Y double aksen itu bisa kita pakai nih ya, persamaan yang di atas, yaitu adalah Y aksen ditambah 12Y, terus Y aksen itu sama dengan X. Nah, ini adalah apa nih? Y aksen itu adalah X kan ya, X ditambah 12Y. Nah, jadi kita punya bahwa X aksen, Y aksen, ya, ini sama dengan apa? 1, 12, 1 ya. 0, X, Y ya. Nah, lagi-lagi kita punya bentuk seperti ini ya. Dimana Y vektornya itu adalah X dan Y ya. Nah, intinya setiap PDB yang mau kita cari solusinya itu, walaupun bentuknya apapun, sebaiknya diubah dulu ke bentuk seperti ini, supaya kita bisa cari solusi numeriknya. Ya, semoga cukup jelas. Nah, sebelum masuk ke dalam suatu metode numerik, di sini saya ingin menjelaskan dulu bahwa solusi dari sebuah masalah PDB itu adalah sebuah fungsi ya.
Jadi solusi dari sebuah PDB itu adalah sebuah fungsi gitu ya. Berbeda dengan persamaan kuadrat nih. Nah, solusi dari persamaan kuadrat tuh angka ya. Angka. Jadi bukan fungsi gitu. Tapi kalau PDB ya, kita ubah ini ke dalam bentuk PDB order 2 misalkan. Nah, solusi dari PDB itu adalah sebuah fungsi. Ya, fungsinya apa gitu. Ya, kita nggak tahu. Ya, jadi dan fungsi itu biasa terdefinisi dari pada sebuah interval ya. Jadi saya ambil intervalnya itu adalah T0 sampai T1 ya. Atau kalau di buku itu dari A sampai B ya. Ya sama aja sih. Ya, jadi solusi dari PDB itu adalah sebuah fungsi yang terdefinisi pada sebuah interval. Nah, namun karena metode numerik seperti yang kita pernah bahas juga di turunan ataupun integral gitu. Turunan dari suatu fungsi ya sebuah fungsi juga gitu. Nah, namun dalam metode numerik yang kita cari itu bukan ekspresi dari turunannya tapi adalah nilai dari turunannya di sebuah titik gitu. Jadi angka gitu. Nah, integral juga sama, kita integral dari sebuah fungsi atau antiderivatif dari sebuah fungsi itu adalah ekspresi fungsi gitu. Namun yang kita cari itu yang metode numerik bisa lakukan itu adalah mencari angkanya gitu ya. Jadi integral dari suatu nilai sampai suatu nilai dari sebuah fungsi, yaitu sebuah angka gitu. Nah, sama di PDB juga, karena metode numerik itu adalah berbasis angka, maka solusi dari suatu PDB itu adalah sebuah barisan angka-angka yang mengaproksimasi fungsi solusi kita gitu. Nah, di sini saya coba jelaskan. Nah, interval kita kan dari T0 sampai T1 ya. Nah, solusi dari sebuah PDB itu adalah sebuah fungsi pada interval ini gitu. Misalkan solusinya itu seperti ini. Nah, ini fungsi solusinya ya, yang merupakan solusi dari PDB ini nih misalkan. Nah, tapi si metode numerik tuh nggak bisa nyari fungsi ini. Dia nggak akan bisa mencari, oh ekspresi dari ft itu apa, itu dia nggak akan bisa. Nah, yang terbaik dia bisa lakukan itu adalah si T0 dari sampai T1 itu kita partisi ya. Jadi ini T0 plus H, T0 plus 2H, dan seterusnya. Ya, T0 plus N-1H ya, dan seterusnya, dan ini diaproksimasi gitu. Jadi yang kita dapatkan tuh bukanlah sebuah fungsi tapi titik-titik gitu ya. Nah, titik-titik yang kalau kita tarik garis titik tersebut itu adalah menyerupai si fungsi solusinya gitu ya. Jadi semoga cukup jelas ya, yang dilakukan dari metode numerik itu adalah bukanlah sebuah fungsi tapi adalah titik-titik yang akan menghampiri fungsi aslinya. Nah, kita mulai dari metode numerik yang paling sederhana, yang paling pertama ya, untuk mencari solusi dari PDB, yaitu adalah metode Euler ya. Nah, pertama-tama saya akan ngasih tahu cara bacanya, yaitu adalah seperti ini ya. Ya. Jadi bukan Euler tapi Euler ya cara bacanya. Nah, bagaimana membentuk metode Euler ini tuh seperti apa? Yaitu dengan menggunakan deret Taylor ya. Ya, ingat deret Taylor dari YT plus H itu apa? Kan yang kita mau cari itu solusi YT ya. Nah, kita coba lakukan deret Taylor dari YT plus H, yaitu adalah YT ditambah Y aksen T dikalikan H ditambah Y double aksen T per 2 faktorial dikalikan H kuadrat dan seterusnya. Nah, biasa kita potong ya sampai suku kedua aja. Nah, tapi kita evaluasinya bukan di T tapi sekarang tapi di C ya. Dengan C itu adalah suatu nilai di antara T sampai T plus H ya, boleh sama. Nah, si Euler ini dia putus sampai sini nih ya. Jadi ini nggak dipakai, dia cuma pakai suku ininya doang nih. Ya, jadi YT plus H itu adalah YT ditambah H dikali. Nah, Y aksen itu tuh apa? Kan YT itu adalah solusi dari PDB ini nih. Ya, berarti Y aksen itu adalah dy dt kan. Y aksennya itu adalah ini. Berarti ini kita ubah menjadi Y T, Y yang dievaluasi di T nih. Nah, seperti ini. Nah, ditambahkan dengan solusi awalnya Y0 ya. Nah, ini adalah skema numerik untuk metode Euler ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi, misalkan kita punya interval nih, T0 sampai T1, terus kita pilih sebuah step size H nih. H ini kita sebut step size, berarti ini ada T0 plus H. Nah, nilai Y di titik T0 tuh kita ketahui, ini tuh given ya.
Nah, kita bisa mencari tahu nilai Y di titik ini. Di titik ini kita bisa cari tahu dengan menggunakan skema numerik ini. Ya, yaitu dengan cara YT ditambah H dikali F-nya gitu. Ya. Nah, sehingga bisa kita dapatkan ini di titik sini. Nah, terus kita tahu titik ini, kita bisa pakai untuk mencari titik selanjutnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ada satu contoh dulu supaya jadi lebih jelas. Nah, saya ambil suatu contoh paling sederhana dulu. Jadi, dy dt sama dengan t min y per 2. Terus, y0-nya sama dengan 1. Ya, ini adalah masalah nilai awalnya atau initial value problemnya. Dan kita akan diminta untuk mencari solusi numerik dari PDB ini di interval 0 sampai 3 ya. Jadi, 0 sampai 3. Nah, supaya mudah, saya H-nya itu sama dengan 1 dulu aja ya. Jadi, dari 0 sampai 3 itu kita bagi ini. Jadi 1, 2 ya. Nah, jadi kita cuman butuh berapa kali menghitung nih? 3 kali menghitung ya. Yuk kita cari Y1 ya. Y1 itu adalah Y0 ditambah H-nya itu adalah 1 ya. 1 dikali F-nya ini. F-nya itu adalah T-nya itu 0 dikurangin Y di 0 itu adalah 1 per 2 ya. Y di 0 itu adalah 1 ditambah 1 dikalikan min setengah. Itu 1 kurang setengah berarti berapa nih? Plus setengah ya. Plus setengah. Berarti Y di 1 itu setengah. Kita akan cari Y di 2 sekarang. Y2 itu adalah Y di 1 ditambah 1. 1 itu H-nya ya. Terus T-nya itu dalam hal ini itu 1 dikurangin Y di 1 dibagi 2 ya. Y di 1 itu setengah. 1 dikurangin setengah dibagi 2 ya. Ini berapa nih? 1 kurang setengah, setengah bagi 2 itu 1/4, berarti ini adalah 3/4. Dan Y di 3 itu apa? Y di 2 ditambah 1 dikurangin 2 dikurangin Y di 2. 3/4 ditambah 1 dikalikan 2 dikurangin 3/4, kita bagi 2 lagi. Dan ini hasilnya adalah 2 dikurangin 3/4 itu adalah 5/4 ya. 5/4 berarti 5/8. Ini jadi berapa nih? 8 kali 6, 11/8. Nah, ini adalah solusi numerik dari PDB ini di interval 0 sampai 3 dengan H sama dengan 1. Ya. Jika H-nya mau kita kecilin bisa ya. Misalkan hanya jadi setengah misalkan. Ya, cuman kalau gitu kalian harus menghitungnya jadi lebih banyak nih. 3/2 sampai 5/2 ya. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ya. Butuh 6 titik. Jadi 6 titik yang harus kita cari tahu tuh gitu. Sementara kalau hanya 1 kita cuma butuh 3 titik yang mesti dicari tahu.